Hampir semua peradaban besar di dunia seperti Yunani, Cina, Mesir, sampai Amerika itu punya satu kesamaan. Mereka semua diawasi oleh sosok sang penjaga langit, yaitu Aquila. Sebenarnya gue tuh mau bahas Titan Aquila, tapi ya lihat aja sendiri. Gue udah lama vakum, bukan hanya vakum konten tapi juga main game. Dan ya di tahun yang baru ini gue coba untuk kembali, karena kayaknya ini download lama. Ya mau gak mau akhirnya gue ganti konten Aquila yang sebelumnya gue masukin ke dalam playlist game, lore game, pindah ke dalam playlist mitologi. Dan ya oke, balik lagi. Dalam mitologi Yunani, Aquila itu adalah Aetos Deus, pelayan setianya si Zeus yang membawa petir Cyclops, dan dia bertugas menculik si Ganymede. Kisah penculikan Ganymede ini adalah sesuatu yang ikonik ya dalam mitologi Yunani. Ditambah hal ini juga kan melibatkan tokoh utama yaitu Aquila. Atas perintah si Zeus, Aquila itu menculik pangeran Troya Ganymede untuk menjadikannya pembawa cawan di Olympus. Sebagai penghargaan setelah berhasil, Zeus itu menempatkan si Aquila di antara konstelasi bintang supaya memastikan bahwa Aquila itu tidak akan pernah terlupakan jasanya oleh waktu. Nah, Aquila sendiri akhirnya menjadi simbol kesetiaan total kepada sang penguasa Olympus. Warisan Aquila itu melampaui mitos sampai ke bangsa Romawi. Akhirnya bangsa Romawi ya mengadopsinya sebagai lambang legion gitu, representasi atau visi kebenaran dan otoritas. Selain bangsa Romawi, kita menyeberang ke Asia. Kita bertemu Aquila sebagai sosok yang mirip dengan Garuda. Dalam tradisi Hindu-Buddha, ia adalah kendaraan Dewa Wisnu sebagai tanda kutip Raja Langit. Garuda itu melambangkan kebebasan dari perbudakan dan perlindungan terhadap kejahatan. Bertetanggaan dengan Garuda dalam mitologi dan kebudayaan Tiongkok terdapat pengaruh India atau Hindu-Buddha. Jadi adopsi dari Garuda sepenuhnya ke dalam mitologi Tiongkok ya, mungkin karena tetanggaan kali ya. Nah, di sini menjadi namanya Jialolo. Kemiripannya sih sama-sama burung pemangsa raksasa yang menjadi kendaraan atau pelayan dewa. Jadi ya, jika Aquila adalah pelayannya si Zeus, dalam tradisi Tiongkok itu sering dianggap sebagai pelindung atau tunggangan dewa-dewa penting. Ya, mirip sih ya. Lalu kita pindah ke bagian Amerika. Bagi suku asli Amerika, ia adalah Aquila itu dianggap sebagai Thunderbird, makhluk supranatural yang bisa menciptakan petir hanya dengan kepakan sayapnya. Ia adalah jembatan suci antara manusia dan sang pencipta, pembawa penglihatan spiritual. Lalu kita pindah ke Mesir. Aquila adalah pelindung Firaun yang digambarkan mirip seperti Dewi Nekhbet. Lalu pindah ke bagian utara di bumi. Di sana ada sosok yang mirip Aquila, digambarkan duduk di puncak pohon dunia Yggdrasil. Bahkan di Meksiko pun penampakan Raja Langit ini itu terlihat, di mana sang Raja Langit menentukan tempat berdirinya di peradaban suku Aztec. Ya, walaupun banyak dan berbeda nama, penjaga langit dalam hampir semua mitologi di dunia adalah satu esensi, yaitu Aquila. Saking terkenalnya di bumi, dia itu akhirnya terbang begitu jauh mengelilingi bumi sampai masuk ke dalam kisah Amphoreus. Ya, di dunia Amphoreus, ya Aquila itu berevolusi bukan hanya menjadi konstelasi atau tunggangan para dewa
di sini dia itu berevolusi menjadi sebuah titan langit. Digambarkan sebagai burung kolosal bermata 100, lalu ia mengatur siklus siang dan malam. Namun ya Aquila cukup melarang orang-orang atau siapapun melintasi batas langit untuk keluar dari Amphoreus. Di Amphoreus, Aquila itu bukan sekedar mitos, tapi real makhluk nyata ya. Tapi ya setelah kita mengalahkannya, barulah rahasia Amphoreus perlahan-lahan mulai terungkap. Kalau kalian sudah melaksanakan main quest ya, sampai ke era setelah kejayaan Aquila jatuh gitu kan, kalian pasti bertemu dengan sosok Pearl. Ya, yang belum tahu, singkatnya Pearl ini dia anggota dari Intelligentsia Guild ya, dan juga salah satu dari anggota Ten Stoneheart dari IPC. Nah, si Pearl ini itu sangat terobsesi dengan sebuah sejarah. Dalam kegiatannya bersama IPC pun, si Pearl ini bertugas untuk mengumpulkan data-data sejarah yang akurat di seluruh universe. Nah, si Pearl ini tugasnya itu kan memastikan bahwa catatan di masa lalu itu tetap terjaga dari ya distorsi waktu. Pearl itu mempelajari peradaban kuno yang telah runtuh untuk diambil dan mempelajarinya bagi ilmu tambahan untuk IPC yang lebih baik gitu lah ya. Nah, Pearl itu bukan cuman pecinta sejarah, tapi dia itu visioner yang melihat potensi di balik wilayah Amphoreus yang selama ini itu kan terisolasi ya. Beda dengan ya Intelligence Guild yang lain, Pearl itu nggak mau menghapus jejak masa lalunya Amphoreus, karena dia itu sebenarnya terobsesi dengan satu hal. Kalau kalian perhatikan, yaitu adalah mata uang dalam Amphoreus. Pearl itu sadar bahwa Amphoreus adalah salah satu tempat dari sedikit tempat yang belum menggunakan kredit sebagai mata uangnya. Dan juga bagi Pearl itu sejarah adalah bukan cuman cerita, tapi sejarah itu memiliki nilai yang tak ada harganya. Kayaknya gue cocok sih sama Pearl ya. Dan ya, sejarah Aquila tetap hidup di genggaman setiap orang-orang lewat Pearl kemungkinan untuk di masa depan. Untuk tambahan di akhir, coba perhatikan desain HSR untuk mata Aquila itu sebenarnya terinspirasi dari nebula NGC 6751 di rasi bintang dekat Aquila, yang bentuknya itu kayaknya persis banget kayak bola matanya si Aquila. Entah itu Aquila sebagai pembawa petir Zeus atau Titan di Amphoreus, tapi Aquila tetaplah satu penguasa ruang yang kita sebut langit gitu kan. Ia adalah pengingat bahwa di atas sana selalu ada mata yang mengawasi. Jadi lain kali kalau kalian keluar menatap bintang, cobalah cari sayap Aquila. Siapa tahu dia masih di sana. Dan terima kasih telah menyaksikan.